Kiai itu adalah makhluk yang berilmu, yang memandang umat itu dengan rasa penuh cinta. Itu definisinya kiai itu kata Gusmus ya. Nah, dan yang namanya kiai itu tuh nggak memandang umat itu yang kaya, yang miskin, apa segala macam. Semuanya itu dipandang tuh dengan rasa cinta. Karena hakikatnya makhluk Allah itu adalah ciptaan Allah gitu. Jadi mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang rendah, mau yang tinggi, semua tuh harus dihargain gitu. Jadi kalau ada kiai yang kriteria kayak gitu ya pasti gue ikutin. Ini berikut ini ada cuplikan ya. Ada orang tuh yang ngakunya kiai Gus, namanya kalau nggak salah Miftah ya. Dia itu ngerendahin tukang ST itu tuh di depan jemaahnya. Dan yang ngetawain itu ada ponakannya Habib Lutfi juga deh kalau nggak salah tuh di situ di videonya gitu ya. Gue tayangin video ini biasanya sih gue kena dolar merah. Udah amat lah. Yang penting orang Indonesia mesti tahu nih kelakuan yang namanya muhibin kelas berat gitu. Kelakuan orang yang namanya muridnya wali besar, Wali Lutfi bin Yahya yang terkenal akan ngebohongnya. Saksikan video ini ya. Ya kono didol goblok. Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Ini videonya viral sekarang. Jadi di mana-mana itu akhirnya banyak lah kok netizen itu tuh yang berkomentar gitu ya. Jadi di saat kiai-kiai Nusantara ini lagi ngebangun jiwanya, ngebangun raganya bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang besar, ternyata ada kiai ngaco nih, yang namanya kiai ngaco tuh itu ngerendahin orang tuh yang bener-bener tuh ya mau menafkahi anaknya, istrinya tuh dengan uang yang halal gitu ya. Dia itu juga direndahin dengan cara ngomong kayak begitu. Dagangan goblok itu tuh di bahasa Indonesia itu tuh kata-kata yang paling rendah tuh. Kata yang merendahkan, lebih parah daripada bego, lebih parah daripada dongo tuh di bahasa Betawi. Kalau orang udah dikatain goblok, berarti tuh orang itu tuh nggak punya IQ gitu, nggak punya otak gitu. Otaknya standarnya itu di bawah monyet. Terus ditambah lagi sama dia ngomong kayak gitu, kalau dagangan lo kagak laku berarti itu udah takdir. Dan dia diketawain itu, tukang ST itu tuh diketawain tuh sama teman-temannya si Miftah tuh. Kalau nggak salah gue lihat tuh salah satunya tuh ada yang Habib juga ya. Jadi gini, bener kata Pak Kiai, yang namanya manusia itu tuh pasti berkumpulnya dengan yang satu frekuensi gitu. Dengan kita ngelihat bahwa beberapa kali tuh yang namanya si Miftah itu tuh, gue manggilnya Miftah aja karena umurnya pasti di bawah gue sih. Dan dia nggak pantas dipanggil kiai, apalagi dipanggil Gus. Walaupun dia itu sekarang tuh ada di staf presiden, gue nggak takut ya, nggak ada urusannya gitu ya. Yang gue benci tuh, kenapa sih ya, lu bisa ngerendahin gitu ya, orang pribumi itu diketawain tuh sama orang-orang imigran Yaman tuh di depan panggung lu. Itu aja sih yang gue nggak terima gitu loh. Itu kan Rasulullah aja dulu ya, ada orang yang kentut tuh, Rasulullah nggak dengar jedut gitu ya. Rasulullah tuh nggak pernah, Rasulullah tuh sifatnya tuh menutup aib umatnya gitu. Nggak pernah Rasulullah tuh ngebongkar aib umatnya gitu. Dan ini bukan aib, tapi lu ketawain gitu. Orang dagang nyari harta yang berkah, nyari harta yang bener-bener diridhoin sama Allah, nggak nyolong, nggak nipu, nggak maling, dia cuma jual ST doang. Lu pandang dia tuh hina gitu, lu pandang dia itu nggak bener, lu pandang dia itu tuh nggak bisa dagang apa segala macam. Itulah yang nggak gue terima. Jadi wajar lah netizen satu Indonesia ini marah sama lu. Sekarang semakin kesini bangsa gue tuh semakin hebat, semakin kritis gitu ya. Jadi bangsa gue tuh, bangsa Indonesia tuh yang pribumi asli tuh, jadi semakin tahu siapapun yang bergaul sama Habib pasti itu sifatnya wataknya itu ngerendahin orang gitu. Pasti di mana ada lu Miftah sebagai kiai mempermalukan orang di depan umum, dan lu cekikikan rame-rame di atas panggung. Dan yang lebih menggelikannya lagi tuh, semua jemaah lu tuh ikut menertawakan itu semua gitu loh. Jadi kalau di film-film
bahagia di atas penderitaan orang, ini sedang lu pertunjukkan, lu sedang mempertontonkan kebodohan lu, kegoblokan lu. Kalau menurut gue, Stalin tuh pernah ngomong, orang itu berhak goblok, tapi kadang-kadang orang itu tuh suka mengambil haknya itu secara berlebihan. Dan ini yang lu lakuin sekarang, lu mengambil hak lu, kegoblokan lu tuh secara berlebihan, dengan lu tuh merendahkan orang yang benar-benar tulus jualan es teh itu untuk menafkahi keluarganya. Itu aja sih yang gak gue terima. Dan lu tuh nggak benar-benar ikut semangatnya Pak Prabowo untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini nih dari sifat inferiornya itu. Dengan lu melakukan intimidasi verbal begitu ke orang ini nih, maaf ya, gue ngomongnya agak-agak intelek dulu sekarang ya. Intervensi verbal sama orang ini nih, lu tuh sebenarnya tuh ngajarin tukang es teh itu tuh untuk tetap selalu inferior gitu, untuk tetap selalu nggak pede gitu. Itu ntar tukang es teh itu kalau udah nggak inferior, dia itu ngerasa orang rendahan apa segala macam, entar dia ngajarin keturunannya kayak orang rendahan juga apa segala macam, nggak maju-maju bangsa gue tuh nggak hebat-hebat. Harusnya tuh lu support yang kayak begitu. Nah sekarang lu ceramah lagi tuh, terus lu ngeborong semua dagangan orang di situ tuh telat gitu. Allah itu tuh udah membuktikan ya, bahwa karakter lu tuh kayak begitu, suka ngerendahin orang. Menurut lu itu lucu gitu, tapi menurut orang itu kagak, itu berlebihan gitu. Allah dan Rasulnya itu tuh nggak suka sesuatu tuh yang berlebihan gitu. Apalagi ini berlebihannya itu tuh lu menghinakan orang mulia di depan jemaah lu gitu, dan jemaah lu pada ketawa. Dan gue yakin omongannya Gus Fuad, orang itu akan berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, dan gue yakin lu sama guru lu tuh satu frekuensi. Tukang tipu, tukang mengintimidasi umat, tukang mengintervensi umat, dan tukang-tukang yang lain sebagainya gitu loh. Jadi udahlah, maaf aja ya. Dulu gue bangga tuh, wah ada Kiai Gus Miftah yang telah mengislamkan Deddy Corbuzier beginilah begitu apa segala macam. Cuman pas lu pro dengan kemungkaran, lu pro dengan Lutfi bin Yahya, lu pro dengan ini dengan itu apa segala macam, akalnya nggak dipakai, ininya nggak dipakai. Akhirnya Allah itu memplesetkan kata-kata lu tuh, dan lu tuh kualat sama tukang es teh ini gitu. Jadi banyak loh komen-komen yang kayak begitu. Mendingan tukang es teh, dia jualan es untuk menafkahi keluarganya, daripada lu jualan agama. Kata-kata yang kayak gitu. Bahkan ada juga, untung gue Kristen jadi gue nggak bisa komentar apa-apa. Banyak lah tuh komen-komen di situ yang lucu-lucu gitu. Jadi gini ya, siapapun yang rendahin bangsa gue, siapapun yang meremehkan bangsa gue, berarti dia itu tuh sedang ngajarin bangsa gue tuh untuk menjadi bangsa yang inferior. Dan itu musuh gue, dan itu musuh Kiai-Kiai Nusantara. Kiai-Kiai Nusantara tuh semuanya tuh lagi semangat-semangatnya, gilonya tuh lagi tinggi-tingginya untuk memindahkan mental bangsa kita tuh yang inferior tuh, yang gak pede tuh, yang berasa oh gue tuh bangsa yang bukan siapa-siapa, menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang keren gitu loh. Kiai Nusantara tuh lagi girang-girangnya nih, bahwa dia itu bisa menjualkan nasab penipu umat gitu ya, nasab-nasab kliennya Abroha itu ya, yang pengen memindahkan Ka'bah. Sekarang lu yang digelari orang itu sebagai kiai, kenapa sih ngelawan arus gitu? Dan arusnya itu kagak bener gitu. Ini harusnya bangsa Indonesia lebih cerdas lah memilih kiai. Sekarang tuh kiai itu tuh nggak penting yang tenar yang mana, yang hebat yang mana, yang itu yang mana. Yang kita cari tuh kiai itu yang omongannya benar, yang sayang sama umat, yang menjaga persatuan, yang cinta sama umat. Itu yang mesti kita cari gitu loh. Nggak usah lagi lah manusia-manusia kayak gini nih dikasih panggung. Ya udah gitu aja dari gue, Bang Jaini. Nah, ini gue ngevlog sembari ya agak kecewa juga sih. Kok bisa ya kiai katanya sebesar itu, fansnya banyak, jutaan apa segala macam, bisa gitu ngerendahin orang tuh di depan umum gitu loh. Ya tapi gue sih kagak aneh, karena emang dia itu satu klan lah sama orang-orang yang suka menipu umat, yang suka mengintervensi umat, dan yang suka ngebohongin sejarah. Ya pasti wataknya tuh nggak jauh beda, buaya semua, buaya bakal ngebohongin sama buaya. Ya udah dari gue gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.